Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kepada ketua kelas silakan memimpin berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Setelah itu, coba ibu pengen lihat jilbab kalian bagi yang perempuan sudah rapi atau belum? Baik, sudah rapi semuanya. Selanjutnya ibu akan memberikan kuis tentang wawasan nasionalisme. Yang pertama, nanti kalian bisa menjawabnya melalui nanti ditulis di kolom komentar. Yang pertama, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, siapa yang menjahit bendera merah putih? Nah, sudah semuanya? Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Anak-anakku, dalam kalian belajar di sekolah ini, tentu kalian dari awal masuk hingga sekarang tentunya memiliki tujuan. Tujuan itu mulai dari tujuan yang dituntut dari orang tua kalian, seperti kalian kelak menjadi anak yang berguna, atau dari tujuan diri kalian sendiri, seperti hanya ingin ketemu teman, kepengen jajan, atau yang lain sebagainya. Namun kalian harus tetap memiliki satu tujuan yang utama, yaitu untuk menuntut ilmu. Karena kalian jika menuntut ilmu, tidak hanya kalian mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan pahala. Dari perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kalian tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kalian akan merasakan pedihnya kebodohan di masa mendatang. Selanjutnya, ibu memiliki cerita sedikit mengenai pengantar pada materi siang pagi hari ini. Ceritanya begini, kalian pernah tidak melihat selebaran atau pamflet jika ada yang namanya open donasi? Open donasi entah itu seperti bulan puasa, open donasi takjil atau buka bersama, terus open donasi anak yatim piatu, open donasi banjir, kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Nah, apakah kalian pernah tergerak hatinya saat melihat selebaran peristiwa tersebut? Apakah kalian pernah tergerak terus kalian menyumbangkan sedikit harta kalian kepada mereka yang membutuhkan? Jika kalian pernah, berarti kalian sudah mengamalkan satu dari materi pada pagi hari ini. Itu cerita sedikit sebagai pengantar pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Bu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari pembelajaran pagi hari ini yang pertama yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Jadi infak itu tidak hanya yang infak seperti di masjid. Dalam pembelajaran kali ini itu infak bermacam-macam, mulai dari yang memberi antar teman, terus infak di masjid juga masuk dalam pembelajaran kali ini, terus berbagi dengan yang membutuhkan dan lain sebagainya. Yang penting konsepnya itu lingkupnya itu berbagi.
Setelah itu ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama itu kalian dapat melafalkan kedua hadis tersebut, hadis yang tadi ibu bacakan. Yang kedua, kalian itu dapat melalui kegiatan studi pustaka, kalian mampu menganalisis isi kandungan dari kedua hadis tersebut. Setelah itu yang terakhir, melalui kegiatan penugasan, nanti kalian bisa mengaitkan kedua hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa membuat proyek atau tugas lainnya. Nanti ibu akan jelaskan di akhir pembelajaran. Pelajaran inti yang pertama yaitu kalian mengamati. Nanti di sini ibu akan tampilkan kedua hadis yang tadi ibu sebutkan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Baik, yang pertama kalian dapat melafalkan bisa individu atau nanti yang kedua bisa bersama dengan teman-teman. Melafalkan yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Silakan dibaca masing-masing. Bagus. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kalian juga membacanya dengan artinya. Oke, semuanya sudah membacanya kan? Di sini ibu akan membacakan ulang dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani tanzilani fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalaqan fayaqulu akharu Allahumma a'ti mumsikatan talafan." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu hari ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya,' sedangkan yang satunya malaikatnya lagi berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya,' atau bakhil." Selanjutnya, hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang berbunyi, an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul ulya khairum minal yadi sufla wa biman ta'ulu wa khairus sadaqati antum rihina wa man yastaghfir yu'ifahullahu wa man yastaghni yuhnihillah. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dari barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya." Nah, dari kedua hadis tersebut kita sudah tahu apa artinya dan kalian juga sudah sedikit paham. Selanjutnya di sini ibu akan menampilkan dua gambar tentunya tentang berbagi ya, karena tema pada pagi hari ini kita berbagi. Setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, ibu minta kalian dapat
memberikan tanggapan dari kedua gambar tersebut. Silakan dicermati gambarnya lalu berikan tanggapan. Baik, sudah anak-anakku? Nah, pada kedua gambar tersebut, yang pertama itu ada santunan anak yatim piatu. Ibu ingin di sini salah satu memberikan tanggapannya. Silakan dari Mbak Iro memberikan tanggapannya. Ya, benar sekali bahwa pada gambar yang pertama itu tentang santunan yatim piatu, di mana santunan ini diberikan dari bermacam-macam orang ya, tidak harus orang itu kaya lah atau miskin lah, tapi siapapun yang mampu dan hatinya tergerak untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu itu sangat diperbolehkan, karena anak yatim piatu itu sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Sedangkan saat kita memberi santunan kepada anak yatim piatu itu juga manfaatnya sangat besar sekali, apalagi jika mereka sampai mendoakan kita dengan lisan mereka. Biasanya anak-anak yatim piatu itu doanya lebih besar untuk dikabulkan. Sedangkan gambar yang kedua, Ibu minta Mbak Nisa silahkan memberikan tanggapannya. Baik, betul sekali. Pada gambar yang kedua itu ada dua anak cewek yang sedang berbagi es krim ya. Di situ ada si anak mempunyai 2 es krim dan dia ketemu temannya di jalan. Dia menawarkan kepada temannya itu, mau apa tidak jika diberi es krim. Selanjutnya si temannya yang satu itu menjawab bahwa dia mau diberi es krim. Di situ pelajaran kita dapat memetik bahwa kita antar teman itu harus saling berbagi, karena nanti teman yang satu itu tadi merasakan lezatnya es krim itu. Jadi kalian itu berbagi nikmat kepada orang lain. Bagus sekali pada sesi mengamati ini. Baik, kita masuk ke sesi kedua, yaitu menggali atau mengasosiasi. Jadi di sini pada kegiatan ini Ibu ingin kalian menganalisis dari kedua hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian bisa menganalisis lalu mengirimkan jawabannya ke Ibu. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah cukup. Di sini Ibu ingin salah satu dari kalian membacakan kandungan dari hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Silahkan kepada Mbak Rizko untuk membacakan kandungan dari hadis yang pertama itu. Ya, betul sekali. Ada hadis pertama itu memiliki kandungan bahwa di hadis tersebut itu ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama itu berdoa kepada Allah jika ada suatu kaum yang menyisihkan hartanya untuk berinfak atau bersedekah, maka malaikat itu mendoakan agar harta yang dikeluarkan itu
diganti oleh Allah. Sedangkan malaikat yang kedua itu berdoa kepada Allah, berilah kehancuran kepada kaum itu jika kaum itu tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk berbagi atau infak. Sedangkan hadis yang kedua, ibu minta kepada Mbak Muam untuk memberikan hasil dari pekerjaannya. Ya, betul sekali. Pada hadis kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisam, memiliki kandungan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya, orang yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Namun di sini bukan berarti kita itu dilarang menerima pemberian orang lain. Kita boleh menerima pemberian orang lain seperti kita diberi hadiah. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Saat kita diberi hadiah, kita menerimanya. Yang dimaksud tangan di bawah itu, kita tidak boleh meminta-minta seperti yang kalian lihat biasanya di tepi jalan, meminta-minta kepada orang lain. Terus meminta-minta itu bahkan oleh Allah itu tidak boleh. Apalagi meminta-minta hanya kebutuhan, hanya kalian iseng kepengen minta-minta biar dapat uang tanpa bekerja. Allah itu sangat membenci orang-orang yang meminta-minta. Setelah itu, kandungan yang selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisam, yaitu seseorang yang menafkahkan keluarganya menjadi tanggungan itu lebih utama dibandingkan menafkahi orang lain. Jadi seorang yang sudah berkeluarga itu sangat diutamakan memberikan nafkah kepada keluarganya terlebih dahulu daripada menafkahi orang lain. Jadi sedekah atau infak terbaik adalah tercukupinya kebutuhan keluarganya. Jadi kalau kita mau bersedekah, alangkah baiknya keluarga kita sudah tercukupi dahulu, barulah kita bersedekah kepada orang lain. Bagus sekali. Itu tadi uraian dari kalian tentang menganalisis kandungan dari kedua hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya ibu ingin kalian mengumpulkan contoh atau peristiwa yang kalian lihat atau yang kalian alami sendiri yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, yaitu berbagi. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan ke ibu melalui lembar kerja. Silakan dikerjakan. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas, sekarang ibu minta mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan. Nanti bisa melalui link Google Form. Oke, sebelum kita masuk ke penutup pada pembelajaran pagi hari ini, aku akan menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran kali ini, yaitu bahwa pagi hari ini kita mempelajari dua hadis. Yang pertama itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang dimana tadi kandungannya itu mengenai dua malaikat yang berdoa, yang mendoakan kaum yang mau bersedekah dan yang bakhil dalam bersedekah. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisam, yang kandungannya itu memuat bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, serta kita dalam menafkahi itu lebih baik menafkahi diri sendiri, keluarga, lalu kita bolehlah menafkahi orang lain. Menafkahi orang lain maksudnya itu berbagi atau bersedekah. Selanjutnya, kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini?
Baik, sudah paham semuanya? Kalian sudah lancar mengucapkan lafal dari hadis kedua yang tadi? Baiklah, karena kalian sudah paham, jadi kita lanjut dengan penutupan. Namun sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa setelah materi kali ini kita akan memasuki ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Jadi kalian sudah habis pada semester ganjil ini. Setelah ini kalian bisa mengikuti PAT, penilaian akhir semester, PAS. Karena waktu yang sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.